banyak orang yang nggak mengira, orang itu ya mungkin melihatnya setelah sampai di sini gitu ya, tapi perjalanan hidup saya itu keras sekali. Nah, Anda lihat ya, luka batin itu bisa sembuh, bisa bisa diabaikan, tapi tidak bisa dilupakan gitu loh. Ya, emosi begini kan akhirnya masih muncul. Jadi terima kasih sekali hari ini saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Pak Damek. Pak Damek seseorang tokoh yang buat saya sangat inspiring, dan terutama di masa pandemi ini, sungguh dari hati yang paling dalam Pak Damek, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, my pleasure. Dan sama-sama, terima kasih. Dan hari ini saya pengen banyak hal-hal yang saya ingin tanyakan kepada Pak Damek. Bapak lahir sebagai bungsu dari 11 bersaudara dengan nama pemberian orang tua, Sudamek Agung Waswodo Sunyoto. Boleh diceritakan sejarah di balik nama yang unik dan langka ini, Pak? Iya, jadi saya waktu kecil itu dari sejak umur 3 bulan diberi nama Sudamek. Sudamek itu bahasa Pali, Su dengan Dhamma sebetulnya, tapi dibacanya Sudama, ada tambahan huruf K, Sudamek gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Sanskerta itu padanannya adalah Sudharma. Jadi Pak Darmo itu dengan Pak Damek itu sama sebetulnya. Tetapi karena di Indonesia itu yang lazim bahasa Sanskerta, maka jarang atau memang tidak ada orang yang menggunakan nama Damek, itu nggak ada di Indonesia. Setahu saya sampai hari ini ya, saya 64 tahun, saya belum pernah ketemu ada orang yang namanya kebetulan sama. Nah, dari sejak umur 3 bulan itu. Kemudian pada waktu pemerintah Orde Baru mewajibkan ada pergantian nama, ayah tanya sama saya. Dan waktu itu saya sudah di SMP, jadi tanya, "You mau ganti nama atau tidak?" Saya bilang nggak usah, udah itu aja gitu. Tapi entah kenapa ayah mungkin ada pertimbangan tersendiri, yang lain diberi nama Indonesia, kok ini enggak, tetap diberi nama. Yaitu adalah Agung Waswodo Sunyoto. Sunyoto itu nama marganya. Sunyoto. Kemudian ya sudah, dari sejak itu nama saya adalah jadi panjang kan, saya singkat jadi Sudamek AWS. Sudamek AWS begitu, supaya biar lebih ringkas. Nah, saya sendiri baru tahu nama kelahiran saya itu sejak saya lulus SMP. Pada waktu masuk SMA saya baru tahu nama asli saya, nama Tionghoa saya itu saya baru tahu. Nah, di situ riwayatnya adalah seperti itu gitu. Tetapi kemudian saya baru menyadari bahwa ayah itu kan orang yang suka dengan simbol-simbol begitu. Termasuk nama itu bagi beliau adalah simbol yang mempunyai makna tertentu. Kalau Shakespeare mengatakan what is in a name, ayah pandangannya berbeda. Jadi dalam sebuah kata atau nama itu mempunyai makna tertentu gitu. Itu beliau seperti itu. Belakangan saya baru akhirnya menyadari Sudamek Agung Waswodo Sunyoto itu saya maknai. Nah, ayah sudah nggak ada, saya nggak bisa tanya lagi, tapi saya maknai. Karena saya Buddhis, saya mendalami juga Buddhisme. Saya lebih mengenali istilah-istilah tersebut, utama itu kan dari bahasa Sanskerta ya, dan kombinasi dengan bahasa Pali, Sudamek yaitu Agung Waswodo Sunyoto itu banyak berasal dari bahasa Sanskertanya. Atau juga ada bahasa Palinya. Sunyata itu juga bahasa Pali sama. Sanskerta juga esensinya sama. Itu sebuah rangkaian nama yang saya maknain sebagai perjalanan hidup saya. Jadi Sudamek itu, Su itu mempunyai makna itu baik. Jadi kalau Sudarmo, Subahagio, Su apa gitu,
Itu Su itu artinya baik. Baik. Nah, Damek itu adalah Dharma. Itu adalah menjalani ajaran agama gitu. Dharma itu adalah truth, itu adalah ajaran agama itu sendiri. Jadi artinya Sudamek itu menjalani ajaran agama dengan baik gitu. Nah, kalau itu saya jalankan gitu, maka saya akan jadi agung. Saya akan berhasil. Saya akan jadi orang yang berhasil. Tetapi kalau saya setelah berhasil agung saja tidak ada kewaspadaan, menjadi lupa diri, apalagi menjadi katakanlah sombong gitu ya, di situ akan kesandung. Jadi ini rangkaian. Sudamek menjalani ajaran agama dengan baik, maka akan agung, berhasil, tapi harus tetap waspada. Nah, yang terakhir itu sunyata. Sunyata ini konsep dalam Buddhisme, ya pada saat orang mencapai total liberation, pencerahan, itulah pencapaian tertinggi di dalam perjalanan spiritual. Jadi rangkaian ini sedemikian rupa. Kalau saya menjalani ajaran agama dengan baik, kemudian saya juga masih hidup dalam duniawi ini, saya lalui dengan basis ajaran agama yang baik itu, saya jadi sukses. Dan walaupun sukses, saya tetap waspada gitu ya. Maka pada akhirnya, tujuan akhirnya adalah mencapai pencerahan. Kira-kira begitu maknanya itu. Di ayah saya hormat sekali, dengan respect sekali dengan nama yang diberikan oleh ayah saya, ternyata mempunyai makna yang sedemikian dalam, dan itu kemudian menjadi bimbingan bagi saya untuk menjalani roadmap tersebut. Itu adalah peta jalan. Nama saya itu adalah peta jalan kehidupan saya. My life roadmap, kira-kira seperti itu. Ya. Wow, ternyata dalam sekali ya arti dari makna dari Pak Sudamek. Nah, Pak, saya dengar-dengar ketika masa muda, Bapak itu pernah dihina oleh teman-teman. Ini sulit dipercaya ini. Apa benar itu, Pak? Ya, kalau saya ditanya pernah ngalami dibully, memang saya harus akuin saya cukup kenyang. Masa kecil saya, bahkan masa remaja saya itu kenyang dibully. Dari kecil di rumah sendiri udah dibully sama kakak-kakak saya. Anak paling kecil ini pernah bungsu itu kan di situ repotnya. Dibully sama kakak-kakak saya dengan dikatakan bahwa orang tua saya itu dulu menemukan saya itu bukan anak kandung, ditemukan di pinggir jalan, ditaruh di ikra. Itu ikra itu tahu ya, tempat nyapu itu kalau buat nampung sampah, ya dibuat dari bambu, anyaman bambu itu namanya ikra. Katanya itu bayi saya itu, janin saya itu ditaruh di situ gitu. Saya tuh sedih gitu, anak kecil kok gitu kan, kayak sedih gitu bahwa ternyata saya tuh bukan anak orang tua saya sendiri. Utamanya perasaan saya sedih itu utamanya terungkap pada saat saya teringat, waduh, yang ibu selama ini saya anggap yang melahirkan saya ternyata bukan. Dan di situ saya menangis. Kalau saya nangis, ibu saya belain saya, marah. Kakak-kakak dimarahin, kalian yang besar, macam-macam gitu. Nah, itu tanpa sadar. Makanya kalau bicara parenting ya, ini sebetulnya nggak boleh. Karena itu menimbulkan luka batin. Luka batin. Terus, nanti dibully juga. Makanya kamu itu nanti ya, kalau sudah menginjak dewasa, kamu bakal dibawa ke Sri Lanka. Karena nama kamu Sudamek itu, kamu itu sudah diangkat sebagai anak biku gitu. Anak sangha. Kalau dalam bahasa teknisnya itu anak sangha. Anak sangha itu komunitas gitu kan. Maka saya harus meninggalkan kehidupan duniawi, kehidupan pribadi saya bergabung dengan ayah angkat saya, yaitu beliau adalah Biku Narada Mahathera. Itu adalah biku yang pertama kali membangkitkan agama Buddha di Indonesia sekitar tahun 1939. Pada waktu itu biku di Indonesia belum ada biku yang putra Indonesia asli, belum ada jadi biku. Jadi masih ada biku asing yang datang kemari. Itu Biku Narada Mahathera, dan beliau itu kalau datang ke Rembang, ke kota kelahiran saya, tidurnya di rumah ayah saya. Wow. Terus beliau mengatakan, anak kamu kan banyak 11, kasih dong satu sebagai anggota nantinya jadi biku gitu. Ditanyalah dari yang besar satu persatu, semuanya nolak semua, udah bisa jawab. Saya masih dalam gendongan ibu umur 3 bulan, tentu aja nggak bisa ditanya. Ya udah akhirnya saya diangkat gitu. Makanya terus dikasihlah nama Sudamek itu gitu. Nah, dan saya kalau
setelah agak besar, ya masih SD juga, waktu dibully itu kalau dikatakan kamu bakal diambil, kamu dibawa ke sana, itu saya nangis lagi, sedih gitu. Dan selalu ibu saya belain saya. Dari situ singkat kata orang tua saya melihat bahwa saya memang cukup kuat bondingnya dengan keluarga, terutama dengan orang tua, sehingga ayah saya juga tidak memaksa saya untuk mengikuti rencana tersebut, sehingga bahkan sampai akhirnya saya berumah tangga gitu kan, berumah tangga. Nah nanti itu ada kaitannya dengan kehidupan saya, kemudian ada kejadian-kejadian tertentu yang cukup menempa kehidupan saya, itu ada something to do dengan itu, kalau itu saya punya keyakinan. Tetapi singkat kata, itu dari masa kecil udah digitukan saya. Di sekolah juga begitu. Mungkin saya tuh dulu nakal ya. Di guru SMP pun itu juga nggak suka sama saya. Saya tuh kalau tanya baik-baik, mau tanya gitu, berusaha untuk ngakrabin guru, malah dimarahin gitu. Ya udah, akhirnya nggak berani tanya, udah gitu kan. Memang perasaan saya itu peka orangnya, gampang tersinggung gitu. Saya itu orangnya gampang tersinggung waktu masa kecil utamanya ya. Tambah tua ya tambah dablek memang gitu. Nah, terus itu bagian dari transformasi diri memang. Di SMA juga begitu. Di SMA itu saya sekolah di sekolah yang terbaik di Jawa Tengah pada saat itu. Beruntung sekali saya diterima di sekolah SMA Loyola College ya. Loyola di Jalan Karanganyar nomor 37 Semarang itu. Itu bukan salah satu sekolah terbaik, swasta terbaik di Jawa Tengah pada saat itu. Saya beruntung diterima di situ. Saya juga nggak tahu kok bisa diterima di sana. Tetapi karena saya itu dari kota Rembang, saya itu kota Rembang itu kan jauh dari Semarang 110 kilo. Dan mobilitas itu tidak seperti sekarang. Dan persepsi orang Semarang, Rembang itu adalah kampung, desa gitu. Makanya dulu saya dijulukin Kamso. Kamso itu kampung tur deso gitu. Kamso. Dan setiap pagi itu hukuman tersendiri bagi saya. Kalau saya kalau saya mau diabsen sama guru-guru, didata siapa masuk, siapa nggak masuk gitu, di absensi, saya udah deg-degan karena begitu nama saya disebut Sudamek gitu, satu kelas tuh tertawa semua dan noleh ngeliatin saya, muka saya sampai merah gitu. Bagi saya nama itu adalah sebuah hukuman gitu, nama Sudamek gitu, karena jadi bahan tertawaan gitu. Lalu mungkin sekarang jadi malah kalau dilihat dari orang marketing itu jadi sebuah brand yang unik gitu ya, karena nggak ada duanya gitu. Tapi waktu itu hukuman itu, orang kan kelihatannya kalau setelah jadinya saja gitu. Nah, terus banyak ya bully-bully itu nanti kalau mau diperpanjang, mereka tahu saya karena dari kota kecil, jarang atau hampir belum pernah naik sepeda motor. Zaman saya tuh naik sepeda motor udah mewah. Saya kalau pulang itu ikut teman saya dari Juwana, diboncengin. Nah, suatu ketika itu mereka janjian rupanya, antara teman-teman itu janjian. Nanti waktu pulang, saya sengaja diboncengin, terus mereka yang bawa ini teman saya ini suruh ngebut sedemikian rupa, dan di Jalan Mataram, sekarang MT Haryono itu Jalan Mataram Semarang itu sepeda motornya siksak gitu, suat, tarik direm. Saya itu kan ketakutan luar biasa, seperti kayak batu gitu duduk di belakang tuh kaku gitu kan. Dan ternyata di belakang itu teman-teman yang ngikutin tertawa terbahak-bahak, menertawakan saya gitu. Ya itu masa-masa begitu itu kan tergantung kita bagaimana ngelihatnya gitu ya. Dunia anak muda ya begitu gitu kan. Udah banyak, apalagi nama lah yang masa kecil, remaja, sampai pernah ketika itu di indekos ada satu teman yang kebetulan dengan saya baik, kita satu kos, saya satu kos dengan dia, dan dia satu kos, kakaknya juga di kos yang sama. Entah kenapa kakaknya kok sama saya tuh nggak suka gitu. Mungkin karena saya tuh orang Rembang itu kan kota nelayan ya, kalau bicara itu suaranya kencang gitu. Zaman saya masih muda, kalau bicara kencang sekali suara saya. Dan saya tidak sadar bahwa suara saya menggelegar kencang gitu. Itu bisa jadi karena faktor itu suatu ketika mengganggu tidurnya kakak dari teman saya ini, jadi dia nggak suka dengan saya gitu. Nah, semua ada sebabnya ya. Kalau dalam Buddhisme itu kan dikatakan sesuatu itu muncul karena ada sebabnya, hubungan sebab akibat.
sederhananya orang mengatakan itulah hukum karma gitu. Nah, suatu ketika saya pergi dengan teman saya ini, dia orang yang sangat mampu, ukuran pada waktu itu sangat mampu, sepeda motornya pun cc-nya cc yang besar. Saya pergi diboncengin, pulang itu kembali ke kos, kakaknya udah berdiri di depan garasi dengan berkacak pinggang gitu. Dia tanya sama adiknya, kalau bahasa Jawa bilang tekon dikon, kon di gitu. Ya, kamu dari mana gitu. Terus adiknya ya berusaha menginter, enggak kok gini-gini. Dan dia sempat nyeletuk, nggak usah pergi sama orang kiri gitu. Begitu kan, saya marah sampai akhirnya sudah hampir berantem dan dipisah gitu. Dan saya dengan polosnya pada waktu liburan, saya cerita dengan ibu saya gitu, dengan polosnya masih baru umur 16 tahun. Ternyata ibu saya terpukul sekali. Ya, sorry. Nah, Anda lihat ya, luka batin itu bisa sembuh, bisa diabaikan, tapi tidak bisa dilupakan gitu loh. Ya, emosi begini kadang-kadang masih muncul. Ya masih sudah muda, nggak ngira bahwa cerita itu saya mengalir gitu aja, ternyata ibu saya terpukul sampai menangis gitu kan. Nah, itu yang membuat saya jadi marah. Saya balik lagi dari liburan, kembali ke Semarang, saya cari itu, saya ajak berantem itu. Akhirnya orang yang mengatakan seperti itu. Tetapi begini ya, yang saya mau sharing ini bukan soal kemarahannya, bukan soal bullyingnya gitu ya, bukan soal bullyingnya, bukan soal kemarahannya. Yang saya mau sharing itu adalah pengalaman dalam hidup saya sendiri. Pada waktu saya mengalami kejadian-kejadian seperti itu, saya itu ada punya satu sifat yang barangkali itu menolong hidup saya gitu, menolong hidup saya. Saya kalau dilecehkan orang, disakiti orang gitu ya, itu muncul energi dari dalam diri saya untuk melawan. Melawannya tidak dengan cara kemudian seperti pada waktu masih SMA itu ngajak berantem, tetapi kemudian itu menjadi energi yang menjadi motivasi yang muncul dari dalam diri saya untuk membuktikan bahwa saya bukan seperti itu. Saya akan buktikan yang sebaliknya, kayak gitu. Pernah sampai suatu ketika itu ada satu konsultan juga yang pada waktu saya menanganin, ya, ini bukannya konsultan, ada satu TV swasta dan satu konsultan. Itu pun juga melecehkan bisnis kacang. Saya itu pada waktu beriklan pertama kali tahun 94, jangan salah ngerti loh, saya mau beriklan, saya bayar sesuai dengan tarif, ditolak karena TV swasta tersebut programnya merasa kalau dia menerima iklan saya, ratingnya bisa turun. Wah, TV-nya muat iklannya kacang gitu loh. Karena kacang itu kan memang terkait dengan sesuatu yang biasa dilecehkan. Nah, ungkapan mengatakan you pay peanut, you get monkey gitu. Orang itu kacangan, bahasa kayak gitu-gitulah. Nah, sehingga ditolak pada saat itu. Tolak. Jadi ini terjadi nih. Oh, itu saya bayar dengan uang asli, bukan uang palsu, ditolak tapi gitu. Dan ada satu konsultan yang mengatakan pada waktu saya bantu kakak saya itu satu kesempatan dia berbicara dengan saya, dia bilang, kamu kok masih sempet-sempetnya ngurusin yang kecil-kecil gitu. Nah, again, pada saat saya ngalami seperti itu saya tidak lalu menjadi marah, menjadi agresif menyerang orang yang tertentu, tapi kemarahan saya itu saya salurkan jadi energi yang positif untuk saya buktikan yang sebaliknya gitu. Saya beruntung punya sifat seperti itu, sehingga pada waktu kacang Garuda, ya sekarang namanya jadi Garuda Food itu,
dia mencapai omsetnya yang pertama kali 200 miliar, pada saat itu 200 miliar ukurannya besar udah, apalagi dari kacang gitu kan, kacang saja, kacang kulit lagi ya teman, kacang kulit. Di situ saya mengatakan, yes, now I can prove that peanut business is not peanut anymore gitu. Saya mengatakan begitu, saya mengatakan yes, bisnis kacang bukan lagi bisnis kacangan gitu. Kira-kira kalau diterjemahkan bebasnya seperti itu. Nah, saya tidak menaruh dendam kepada orang-orang seperti itu, karena saya balik lagi ajaran agama saya mengatakan this is because that is. Ada ini karena ada itu, tidak ada ini karena tidak ada itu. Ada sebab akibat. Saya bisa menjadi seperti ini karena saya dibully seperti itu, dan karena dibully seperti itu keluarlah energi, dan karena keluar energi itulah yang kemudian membuat saya sampai di sini gitu loh. Jadi sebaliknya saya harus berterima kasih kepada beliau-beliau tersebut, termasuk kakak-kakak saya harus berterima kasih dengan mereka. Makanya hard feeling yang saya bawa sampai sekarang tidak, walaupun saya harus katakan tidak bisa dilupakan, tapi bukan hanya bisa dimaafkan, bahkan perlu disyukuri karena di perlakuan seperti itulah saya sampai di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak cerita ketika itu banyak tantangan-tantangan dalam hidup Bapak. Apakah ketika saat itu Bapak pernah sempat minder, Pak? Karena apa yang saya lihat sekarang Bapak sepertinya sangat-sangat percaya diri. Iya, sebetulnya saya tidak tahu ya apakah luka batin yang terjadi waktu masa kecil, remaja, hingga dewasa. Tadi kan yang terakhir itu kan dewasa, itu sudah berbisnis pun masih digitukan. Itu saya tidak tahu apakah itu yang menyebabkan saya menjadi ada rasa inferior, atau memang dari born itu menjadi innate trait saya, sifat bawaan saya, memang saya itu ada inferiority complex, saya tidak tahu. Tetapi kemudian inferiority complex ini, nah saya mau cerita sedikit, itu mengalami moment of truth pada waktu saya di mahasiswa. Jadi, tapi sebelum saya ceritakan yang itu, saya mau sampaikan dulu, walaupun kelihatannya orang melihat bahwa saya itu penuh dengan keyakinan diri, itu hanya gaya bicara saya aja, karena saya ini digembleng awalnya sebagai lawyer. Nah, kalau lawyer ya memang harus bisa meyakinkan gitu. Coba aja kalau lawyer sudah sidang di pengadilan, membela kliennya, ngomongannya terus kelihatan lembek gitu, loyo gitu, ya nggak bakal menang dia gitu. Ya, lawyer memang harus begitu. Lawyer itu adalah tough and strong negotiator gitu. Nah, sehingga memang kita digembleng. Kebetulan saya memang dianugerahi dengan kemampuan expression skill, sehingga orang melihatnya saya berbicara dengan penuh keyakinan gitu. Lebih tepat saya berbicara dengan berkesadaran. Saya berbicara, saya menyadari, dan saya fully aware, I'm very mindful with whatever I'm saying gitu loh. Most likely nggak selalu ya. Sehingga karena seperti itu, orang melihat saya sepertinya dengan self confidence yang kuat sekali gitu. Tapi deep in my heart perasaan itu ada. Walaupun kemudian kelemahan ini itu akhirnya menjadi kekuatan bagi saya, karena saya ada perasaan seperti itu. Saya terbiasa bermain dalam sebuah tim. Saya kalau mau membuat keputusan yang cukup besar, saya tidak mau lakukan sendiri. Saya ajak diskusi, bahkan dengan anak pun saya berdiskusi. Karena dengan berdiskusi itu apa yang saya pikirkan akan di-challenge, barangkali bisa jadi itu perlu koreksi gitu. Akibatnya tanpa sadar dengan sifat itu saya menjadi team player gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi weakness kita bisa rubah menjadi sebuah strength gitu ya, kekuatan dalam contoh seperti ini gitu. Nah,
sifat atau kelemahan ini itu saya mengalami titik baliknya pada waktu saya di mahasiswa di alma mater saya di Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Saya waktu itu masih di Fakultas Ekonomi, belum merangkap di Fakultas Hukum, masih di tingkat 2 saya kalau nggak salah ingat tahun 76. Saya belum merangkap, saya merangkap di tahun 78 Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukumnya. Saya ikut bimbingan tes gitu. Di Satyawacana itu ada pusat bimbingan yang sangat bagus sekali, very quality, counseling center gitu, dan gratis. Itu mah di fasilitas yang disediakan untuk mahasiswa. Saya ikut tes di situ dari pagi sampai siang, keluar tuh kepalanya sampai kayak kopior gitu. Nah, di dalam proses tes itu, psikolognya nyuruh saya menggambar. Jadi bilang gambar buah pohon yang besar ya, jangan pohon tomat, pohon yang besar, pohon beringin, pohon apa, pokoknya pohon mangga, pokoknya besar. Nah, saya mencoba menggambar dengan sebisa saya. Saya salah bahwa psikolog tidak melihat dari sisi estetikanya. Dan saya kebetulan memang tidak bisa menggambar. Jadi saya usahakannya sebaik apapun ya, jadinya ya begitu-begitu saja. Tetapi ternyata psikolognya dia melihat gambar saya, dia mengomentari dari sisi psikologi. Dia terus tiba-tiba bilang begini, Anda ini punya potensi yang besar. Tapi sayang, Anda mempunyai hambatan sosial dalam melakukan social contact, dia bilang gitu. Ini kok psikologi kayak peramal aja, kayak dukun aja gitu. Karena saya menyadarin bahwa saya punya sifat seperti itu. Saya mempunyai hambatan dalam social contact. When I was young. Tapi dia mengatakan psikologi juga bagus ya. Tetapi kalau Anda bisa mengatasi kelemahan ini, maka Anda you will unleash your full potential. Anda akan bisa mengeluarkan seluruh potensi yang ada pada diri Anda. Wah, itu nasihat yang bagi saya salah satu nasihat yang terpenting. Selain nasihat-nasihat yang dulu diberikan oleh orang tua saya, utamanya ibu saya, yaitu adalah dari psikolog ini. Sejak itulah saya berjanji, tahun 76-an, 77 itu, 76 saya kira, saya berjanji bahwa saya akan lawan sifat weakness yang ada pada diri saya ini. Anda tahu, kalau saya ilustrasikan ada seorang anak yang sifatnya seperti ini. Anak itu tidak bisa bergaul. Dia kalau pas istirahat, sama dia masih TK, SD, kalau dia istirahat itu, dia kan cenderung memojok di pojok begitu, menjauh dari teman-temannya, dengan harapan temannya akan datang mendekatin dia. Karena dia ada perasaan inferior kalau dia mendatangin temannya, ya kalau temannya menyambutnya. Maka mendingan dia itu di pojok gitu, mengucilkan diri di pojok. Kalau orang Jawa bilang itu jepipis di pojokan gitu, di pojok gitu. Anak ini kalau ngomong itu pace-nya tuh cepat sekali, sehingga dia ngomong itu katakanlah 1-2 kalimat terdiri dari 10-20 kata, tahu-tahu brol gitu keluar, selesai gitu. Dan orang yang tidak ngomong nggak ngerti ngomong apa di anak ini gitu. Dan waktu berbicara apa itu di lehernya ini ototnya keluar besar-besar gitu, karena ngomong itu sambil kayak orang ngeden gitu ya. Ngeden gitu. Ya pernah bergaul, kalau ngomong seperti itu gitu kan. Bayangkan anak ini kemudian suatu ketika setelah dia tumbuh dewasa, dia bisa bergaul dengan berbagai kalangan, almost all walk of life, dan dia juga relatively lumayan diterima oleh berbagai lingkungan tadi gitu, dan bahkan anak ini menjadi public speaker gitu. Wow. Anda mungkin tidak percaya bahwa anak itu adalah sebetulnya saya gitu. Saya tuh kecilnya seperti itu. Makanya pada waktu psikolog itu mengatakan seperti itu kena betul gitu. Dan saya berjanji pada diri saya untuk merubah diri saya. Disitulah saya kalau ada kata-kata itu soliloquy itu berbicara dengan diri sendiri, saya bukan hanya berbicara dengan diri sendiri,
tapi saya tuh berantem dengan diri saya sendiri gitu. Saya tuh kalau melakukan kesalahan, itu saya hukum diri saya sendiri, orang lain tidak bakal tahu bahwa saya menghukum sedemikian kerasnya terhadap diri saya. Bahkan saya setiap sore hari itu saya melakukan self audit. Hari ini tadi saya melakukan apa, dan itu saya sesali sedemikian rupa, sehingga pelan-pelan itu berubah. Termasuk tidak bisa bergaul, termasuk kalau berbicara terlalu cepat, sehingga orang susah memahaminya, dan sebagainya. Itu pelan-pelan saya rubah. Ya, pelan-pelan saya rubah. Ya, akhirnya memang jadi praktis hal tersebut bisa saya atasi. Makanya saya yakin dengan ungkapan yang saya sering sampaikan bahwa orang pinter itu kalahnya sama orang rajin gitu loh. Saya tuh bukan pinter, saya itu memang harus saya klaim bahwa saya itu orangnya rajin. Saya itu orangnya punya persistensi yang tinggi gitu, ngotot orangnya kalau sudah punya keinginan tertentu gitu. Walaupun dalam perjalanan merubah diri saya tadi itu jadi tidak bisa gaul menjadi gaul, dari ngomong susah dipahami menjadi public speaker, itu saya harus katakan sangat tidak mudah. Misalnya saya ini kan ayam kampung ya, lulusan dalam negeri, nggak pernah sekolah ngambil gelar di luar negeri ya. Kalau pendidikan yang short course itu ada gitu. Saya belajar bahasa Inggris juga belajar sendiri dengan kamus yang saya miliki, 2 kamus, Indonesia Inggris dengan Inggris Indonesia. Yang kamus Indonesia Inggrisnya itu adalah Hasan Sadli itu yang warnanya coklat. Jadi sampai sekarang kamus itu masih di kantor saya. Itu guru saya dalam bahasa Inggris itu. Yang kalau anak saya ingat itu tuh ketawa dia gitu ngeliat saya. Kalau utamanya kalau saya mengucapkan bahasa Inggris dengan pronunciation yang kurang pas, itu dia ketawa, ini akibatnya kalau jebolan dari belajar sendiri gitu, digodain gitu. Tapi saya udah terbiasa dari kecil dibully begitu kan saya menjadi dorongan semangat, saya perbaiki bisa-bisa saya. Nah, dalam pergaulan itu, misalnya saya bergaul dengan banker gitu, mereka kan pakai bahasa Inggris kalau banker itu. Dan saya waktu itu kerja di perusahaan besar, saya pegang bagian treasury, saya banyak berhubungan dengan banker-banker itu, dan saya mencoba menceburkan diri saya dalam pergaulan tersebut. Sejak bicara, pada saat aku berbicara dengan Inggris yang broken English pada saat itu, ya tentunya responnya orangnya juga tidak terlalu menggembirakan begitu. Itu terus saya mulai menarik diri saya lagi, mojok lagi. Tiba-tiba saya sudah pegang minuman karena itu koktail gitu ya, saya di pojokan itu tiba-tiba saya toleh loh, saya udah sendirian lagi gitu. Nah, terus saya ikatkan diri saya lagi, soliloquy lagi, self talk gitu. Nah, kalau kamu nyerah, berhenti loh kamu sampai di sini gitu. Saya lawan lagi gitu, lawan lama gitu, terus saya gitu. Ya akhirnya pelan-pelan, Tapi tetap ya warna asli itu tidak bisa hilang, tidak bisa hilang. Jadi kalau ada pertanyaannya singkat, apakah ada rasa minder, sampai hari ini masih ada. Makanya saya itu mungkin tertolong dalam artian jadi orang minder itu ya harusnya konsekuensinya jadi tidak mudah jadi sombong gitu ya. Orang minder kok sombong itu kan ya aneh gitu. Jadi saya tertolong di situ, sehingga walaupun saya itu katakanlah kalau mendapatkan pujian-pujian dari orang itu, saya langsung dengarkan kata-kata itu dengan kewaspadaan tertentu, dengan suatu niat keras. Saya tidak boleh teracuni dengan kata-kata tadi gitu. Dan itu kalau dilakukan bantu. Walaupun saya tidak mengatakan sama sekali nggak ada dampaknya itu, ada. Makanya udahlah kalau dipuja-puji itu ya, itu sebetulnya lebih banyak racunnya, seperti kayak permen kalau dimakan terlalu berlebih-lebihan ya lama-lama jadi diabetes gitu kan. Ya, tapi kalau diwaspadai ya makan permen tapi juga nggak banyak-banyak ya akan menolong gitu sampai tingkat tertentu. Tapi sifat asli nggak akan hilang manusia itu, nggak akan hilang. Jadi kalau Anda melihat saya kok sebaliknya, sifat asli tetap ada di sana, memang sudah mengalami transformasi. Yang ketiga, memang gaya bicara saya ini gaya bicaranya seorang lawyer, ya jadinya begini gitu. Try to be convincing gitu. Ya, kalau enggak ya nggak ada klien yang datang, kira-kira kayak gitulah. Jadi tadi Bapak bicara bahwa ada satu advice
advice terbaik yang buat Bapak, yang Bapak terima adalah advice dari seorang psikolog itu. Selain advice dari ibu Bapak. Apa sih advice terbaik dari ibu Bapak? With all my respect to my father, bapak saya itu anaknya 11, beliau udah terlalu kelelahan membimbing dan mendidik dan serta mendampingi kakak-kakak saya. Sehingga praktis saya itu menjadi anak didik dari ibu saya. Anak ragil, anak bungsu, ya begitu konsekuensinya. Nah, ibu saya itu hanya lulusan SD, kelas 3 SD dia. Hanya lulusan kelas 3 SD. Tetapi beliau itu di mata saya adalah seorang ibu yang visioner. Saya belajar banyak dari beliau. Satu, misalnya beliau mengatakan dengan bahasa Jawa ini, kalau di Indonesia kan jadi orang greget gitu ya. Beliau mengatakan gembol ilmu iku rak ganjel. Ngantongin ilmu itu tidak ganjel. Kalau saya ngantongin ini ya, masker begini ya, ini kan ganjel saya masukin kantong. Tapi kalau ilmu itu enggak. Anda baca buku sampai 1000 judul dari lemari yang segitu besarnya, nggak merasa ada beban, nggak merasa ganjel, dan Anda kemanapun Anda bawa, pergi ke luar kota juga ikut serta gitu kan. Nah, kata-kata itu mempunyai makna yang mendalam, dan itulah yang mendorong saya menjadi lifelong learner. Ajaran ibu itu yang membuat saya menjadi pembelajar seumur hidup gitu. Kedua, beliau bilang gini, karena satu ketika dia ngelihat kakak perempuan saya sedang nyulam, kristik di zaman itu. Ibu saya komentar, wanita zaman kamu sekarang kok kerjaannya masih nyulam gitu. Bawa sana belajar bahasa Inggris gitu. Nah, ibu visioner. Ibu tahu bahwa bahasa Inggris berarti penting sekali. Sekarang kan bahasa Inggris menjadi sesuatu yang biasa, tapi di zaman saya, generasi saya, itu yang profesional yang bisa bahasa Inggris dengan yang tidak, gajinya bisa 1:2 itu. Bisa 1:2. Dan kemudian juga dengan bisa bahasa Inggris, pergaulan kita juga bisa jadi internasional dan seterusnya gitu. Bahasa apalagi lingua franca itu tentunya sangat membantu sekali. Ibu mengingatkan seperti itu. Terus ketiga, ibu mengatakan begini, pakai bahasa Jawa lagi, beliau mengatakan, wong urip iku kudu lembah hati nih. Orang hidup itu harus rendah hatinya gitu. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Biar disukai sama orang-orang. Nah, ibu itu ngajarkan seperti itu, lembah hati nih. Biar disukai orang-orang. Beliau mengatakan ini yang penting, bagus nih. Ya, ini banyak ya, tapi yang saya sampaikan beberapa saja. Ibu mengatakan begini, orang hidup itu harus pinter bolak-balik pikiran. Kalau kamu lagi hadapi sesuatu, bolak-balik pikiran kamu itu. Inilah basis dari positif psikologi sebetulnya. Positif psikologi. Kalau psikolog Viktor Frankl itu menciptakan teori yang diberi nama logoterapi. Logo itu meaning, terapi itu pengobatan. Pengobatan dengan cara memaknai apa yang terjadi dalam hidup kita. Gampangannya gitu aja. Dan itu teori itu dia ciptakan dari pengalamannya dia pada waktu di kamp konsentrasi Nazi, di mana dia melihat sehari-hari kekejaman yang terjadi di depan mata, bahkan yang tidak disiksa pun akhirnya bisa menjadi gila karena melihat temannya disiksa sedemikian rupa. Sementara Viktor Frankl, dia bahkan bisa menjadi seorang konselor, bahkan jenderal yang memimpin kamp penyiksaan tersebut suatu ketika konsultasi ke dia juga. Pada waktu istrinya meninggal, datang itu jenderal itu. Dia mengatakan, I am devastated, kira-kira gitu. Saya remuk dah. Gitu. Saya ditinggal istri saya nggak ada gairah untuk hidup lagi. Udah pokoknya ngoceh-ngoceh. Dia sebagai konselor, ya dengerin aja. Konselor itu kan begitu dia, reflecting gitu, didengerin gitu. Nah, kemudian dia akhirnya bertanya dengan satu pertanyaan. Yang mana yang lebih mencintai? Dia mengatakan begini, susah mengukur itu, saya sangat mencintai istri saya, tapi istri saya juga sangat mencintai saya. Terus ditanya, tapi kalau seandainya kamu yang meninggal duluan, apa yang terjadi terhadap istri Anda? Dia mengatakan dia akan lebih remuk, redam lagi. Ya sudah. Kalau kamu mencintai istri Anda, dan Anda tahu bahwa kalau istri Anda akan jauh lebih tersiksa, lebih terpukul kalau Anda tinggalkan
lebih duluan, berarti ini kan yang terbaik gitu. Langsung terdiam dia, jenderal tersebut. Dia manggut-manggut, dia mengucapkan terima kasih, dia keluar, sembuh tuh. Nah, ini artinya apa? Stimulusnya sama, istri meninggal, semula datang tuh dengan stres dan kesedihan yang luar biasa. Sudah bentuknya itu bukan kesedihan, kan orang sedih itu kan berjenjang gitu ya. Bisa tanpa menangis, bisa dengan menangis, sampai nggak bisa menangis gitu kan. Ini dia datang kira-kira sampai dengan jenjang yang ketiga, tetapi pada saat dia keluar dari ruangan itu, kesedihan itu hampir hilang. Pada kejadian itu masih sama, istrinya meninggal gitu. Itulah kemudian yang dikatakan oleh Viktor Frankl bahwa manusia itu punya free will, ada kotak kebebasan seperti CPU begitu. Pada waktu kita mendapatkan stimulus, kebebasan free will ini yang akan kemudian menentukan apa respon kita. Jadi bukan apa reaksi kita, karena reaksi itu tidak ada free will, ada stimulus langsung muncul reaksi. Tapi kalau stimulus dia melalui proses dipunyai kehendak bebas untuk memproses, menimbang-nimbang dan seterusnya, keluarnya itu bukan reaksi tapi adalah respon. Nah, responnya bisa negatif, bisa positif. Istri meninggal, semula sedih, kemudian keluar dengan beban yang sudah hampir hilang. Ada anak yang putus cinta, yang satu bunuh diri, yang satu tidak, kan gitu kan. Ini kan menunjukkan reaksi bisa berbeda-beda. Tetapi kalau kita menggunakan teori Viktor Frankl, yaitu logoterapi ini, maka kita punya free will, sadarlah dalam hidup punya free will, dan kita punya kehendak bebas itu untuk menentukan how are we going to respond to the stimuli yang masuk ke kita gitu. Nah, itu sebetulnya ajaran ibu saya harus pintar bolak-balik pikiran itu esensinya seperti itu gitu. Dan itu menolong banyak sekali dalam perjalanan hidup saya. Perjalanan hidup saya itu keras, saya harus katakan keras sekali. Banyak orang yang mengira, orang itu yang mungkin melihatnya setelah sampai di sini gitu ya. Tapi perjalanan hidup saya itu keras sekali. Dan kalau saya tidak bisa bolak-balik pikiran saya, mungkin saya bukan hanya tidak sampai di sini, mungkin saya sudah jadi gila gitu, kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu. Wow, saya surprise banget Pak. Dalam arti kata, memang kalau dari banyak orang luar ngelihat, nggak mungkin nyangka sepertinya hidup Bapak sekeras itu. Dan setelah itu bahkan Bapak berubah 180 derajat di bangku kuliah ya Pak ya, dikarenakan psikolog tersebut. Nah, selepas kuliah, Pak Damek ternyata lebih memilih berkarir di perusahaan orang lain, dan hal ini ternyata disesali oleh ayah yang sebetulnya sudah menyiapkan bisnis untuk anak-anaknya. Apa sih yang sebetulnya mendasari keputusan Bapak saat itu? Ya, saya pada waktu lulus, saya itu kan waktu sekolah dulu kan dari SD atau TK sampai SMA itu kan nakal gitu ya, nakal. Saya baru mulai benar-benar sekolah serius itu waktu di mahasiswa. Sampai saya mengambil 2 jurusan segala macam. Itu dengan satu kesadaran bahwa saya memang sudah nggak mau membebani orang tua saya lagi, utamanya ayah saya. Zaman sekarang orang tuh punya anak 3 aja udah ngeluhnya kayak gitu kan, beban anak gitu. Bayangkan zaman dulu tuh nggak ada keluarga berencana. Itu istilahnya sampai sehabisnya telurnya istilahnya gitu kan ya. Selama telurnya masih ada ya terjadi pembuahan ya terus punya anak terus gitu. Kasihan orang tua zaman dulu tuh nggak pernah istirahat. Sampai kakak saya itu ada jaraknya cuma 11 bulan dengan saudaranya yang sebelumnya. Itu artinya ibu saya itu hampir sepanjang hidupnya itu dihabiskan untuk hamil dan melahirkan gitu. Ayah saya kemudian untuk membesarkan dan mencari nafkah untuk menghidupin anak-anaknya, 11 anak. Nah, saya sudah sudah berhasil mencari pengetahuan yang harusnya bisa saya jadikan bekal untuk menghidupi diri saya sendiri dan keluarga saya. Saya tidak mau lagi membebani ayah saya. Gitu. Sederhana aja pikiran saya. Ya masih muda, memikirnya masih sesuatu yang sektoral begitu, tidak holistik.
sesuatu yang saya yakini benar, tapi belum tentu bijaksana gitu kan. Saya tidak menyadari bahwa itu keputusan yang tentu aja membuat ayah saya tidak happy. Karena anak 11 itu satu persatu pada mentas, semua pindah ke Pati pada waktu itu. Kami keluarga kelahiran dari Rembang. Tentu ayah mengharapkan saya berkenan tinggal di Rembang, mendampingin orang tua gitu. Tapi it was unspoken gitu. Orang tua saya tidak pernah mengatakan begitu, terutama ayah saya. Kalau ibu saya itu diam orangnya ya, nggak ngomong gitu. Saya pada waktu ayah saya mencoba membangunkan pabrik biskuit di Rembang, itu saya tidak antusias dan saya merasa bersalah malah gitu. Aduh, saya bebani lagi gitu. Akhirnya saya memang pamit, saya kerja ikut orang. Dan saya baru tahu belakangan dari keponakan saya yang sekarang juga ada di Garuda Food yang diberitahu sama ayah saya, kamu besok kalau sekolah jangan ambil ekonomi kayak kamu punya om itu, ujung-ujungnya ikut orang gitu. Disesali sama ayah saya, karena ayah saya itu punya prinsip begini, walaupun kecil lebih baik jadi raja sendiri. Itu ayah saya. Kalau bagi ayah saya itu anak laki-laki, karena beliau adalah seorang pengusaha ya, walaupun kecil, tapi beliau tetap berusaha gitu, menjadi pengusaha sebisa-bisanya untuk menghidupi anak-anaknya. Kalau punya anak, utamanya anak laki-laki, ikut orang, itu beliau nggak bisa terima gitu, nggak bisa terima. Dan saya generasi yang udah berbeda, pandangan saya berbeda, nggak seperti itu. Makanya saya dengan enteng aja saya kerja ikut di suatu perusahaan yang dengan saya pilih perusahaan yang besar dengan harapan supaya saya bisa belajar gitu. Saya belajar. Belakangan saya baru tahu disesali ayah saya. Namun saya percaya beliau sekarang di alam sana bisa memaklumi keputusan saya, sudah tidak disalahkan lagi karena beliau memang melihat karena saya kerja ikut orang. Pada waktu kemudian saya memutuskan untuk membantu keluarga, saya karena ya itu didikan dari ibu pembelajar, saya banyak belajar yang kemudian bisa saya pakai untuk membesarkan perusahaan keluarga sendiri gitu kira-kira. Dan saya percaya ya saya bisa memakluminya lah kira-kira gitu. Ya silakan. Masa sulit sempat mendera Bapak di puncak karir Bapak sebagai profesional di salah satu perusahaan besar di Kediri. Boleh diceritakan Pak, apakah ini juga yang menjadi pertimbangan Bapak ketika memutuskan untuk pindah dari Kediri ke Jakarta? Ya, tadi saya sempat menyampaikan bahwa orang-orang tidak membayangkan bahwa kehidupan saya itu keras, bahkan sangat keras, sangat keras. Saya itu anak bungsu, anak ibu, yang tidak pernah dipukul sama ibu, tidak pernah dipukul sama ayah, padahal orang tua zaman dulu kan keras-keras kalau sama anak. Saya itu benar-benar beruntung diperlakukan dengan sangat lembut oleh ibu saya. Sebetulnya saya itu nggak pernah disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin di perusahaan keluarga yang notabene anak buahnya adalah kakak-kakak kandungnya semuanya gitu. Nah, tapi perjalanan hidup saya pada waktu saya kerja sebagai profesional pertama kali di sebuah perusahaan besar di Jawa Timur, saya di situ itu saya katakan itulah salah satu kawah condro di muka saya, tempat penggemblengan diri saya. Saya mengalami berbagai hal, pekerjaan saya ini orangnya punya kalau orang bilang itu enteng baunya gitu, gampang turun tangan gitu, sehingga dulu tempat saya itu sampai dijuluki tong sampah. Apa-apa kerjaan yang kira-kira nggak selesai dilempar ke tempat saya gitu. Tapi saya terima dengan senang hati aja dan saya kerjakan dengan sebaik-baiknya karena saya itu orangnya perfeksionis, Bang. Dan anak buah saya juga ikutin saya. Dia melihat saya penuh dengan energi, dia juga ikut energize, mereka ikut energize. Dan mereka juga ikut mengerjakan dengan senang hati. Tapi kemudian belakangan hari perlu saya sadari dengan begitu saya belajar macam-macam. Orang itu kan pengembangan kompetensi itu kan T-shape management begini ya. Ini garis vertikalnya ini adalah mencerminkan kompetensi asal yang kita dalami. Ini adalah spesialisasi kita. Garis horizontalnya di atas ini mengajarkan
bahwa kita tidak bisa hanya menjadi spesialis saja, kita juga harus belajar di berbagai disiplin ilmu yang lain, sehingga kita juga suatu ketika menjadi generalis. Sehingga disitulah kebijaksanaan berkembang. Kalau orang belajar bidang spesialisasinya saja, dia bisa ngotot bahwa dunia itu hanya seperti itu, kayak kuda gitu. Tapi dengan T-shape, kita kebijaksanaan kita berkembang, pengetahuan kita semakin holistik dan sebagainya gitu. Nah, itu yang saya dapat pada waktu saya kerja di perusahaan tersebut. Belajar macam-macam, disuruh apa saya kerjakan aja itu tanpa saya tolak gitu. Akhirnya saya belajar macam-macam. Dan itu jadi bekal. Nah, dalam perjalanan itu kan tidak kelihatannya indahnya, kalau diceritakan indah ya, tapi pertarungannya keras. Setiap orang itu kalau berkarir maju itu juga ada yang suka, ada yang tidak suka, gitu kan. Itu pertarungannya keras. Tetapi saya itu orangnya kan tidak melekat pada posisi ya. Ya saya kerja gitu aja. Ada yang iri misalnya gitu, ya saya juga nggak pusing. Bahkan saya mungkin nggak peduli gitu kan. Pokoknya saya kerja gitu aja. Nah, tapi dalam perjalanan, nah ini makanya ya, Sudamek, Agung, Waspodo. Kalau nggak Waspodo, bisa aja kemudian menghadapi cobaan-cobaan yang kita nggak inginkan. Saya di tempat itu pernah mengalami cobaan di mana anak saya yang nomor 2 itu sakit itu sakit serius, itu adalah leukemia. Padahal kami family history tidak ada. Satu ketika saya di Jakarta, saya ditelepon istri saya bilang, Indra panas berapa hari ini. Jawaban saya enteng aja, ya dibawa ke dokter gitu. Tapi setelah telepon saya taruh, saya mikir, istri saya itu nggak pernah telepon kalau ada anak sakit. Karena dia tahu, saya itu kalau anak sakit, bukannya bantu malah gangguin gitu. Karena gopo, gampang panik saya kalau anak saya sakit tuh. Baru panas dikit aja udah panik saya gitu. Sampai sekarang masih sifat itu. Tapi kemudian saya berpikir, kenapa kok istri saya tadi telepon gitu ya? Pasti ini ada sesuatu yang serius. Terus saya telepon lagi, terus dia bilang, iya sudah saya bawa ke dokter. Tapi ya dokternya bilang suruh opnam. Waduh, ini serius nih. Saya pamit singkat kata, saya pulang balik lagi ke Jawa Timur. Dan ternyata penyakitnya serius. Dan kebetulan di perusahaan pada saat itu memang belum ada tunjangan untuk kasus-kasus seperti itu, sehingga saya harus gali lubang tutup lubang untuk mencoba menutup biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tidak sedikit. Dan karena jenis leukemianya adalah leukemia yang ganas, akhirnya dokter di Surabaya pada saat itu juga tidak sanggup, saya bawa ke Singapura. Nah, ini orangnya kan memang tidak mudah menyerah gitu ya. Saya bawa ke Singapura, saya nggak mikir deh biaya dari mana, pokoknya saya bawa ke Singapura. Dan singkat kata anak saya sakit itu selama 23 bulan. Jadi saya menderita itu selama 23 bulan. Dan 23 bulan itu 19 bulan itu keluar masuk rumah sakit. 19 bulan di rumah sakit, 4 bulannya itu ya keluar masuknya itu di luar rumah sakit. Itu pun akhirnya nggak berhasil, anak saya itu akhirnya meninggal juga. Walaupun saya udah relakan ya, karena saya tahu kalau dia hidup juga dia akan tidak bisa normal lagi karena udah terlalu banyak X-ray lah segala macam begitu. Akhirnya ya sudah, saya kehilangan satu anak. Padahal seperti saya katakan tadi, anak lagi demam aja, saya udah panik. Bayangkan satu ketika orang tua seperti itu punya anak, ada anak yang meninggal. Saya nggak gila aja, udah beruntung gitu. Tapi saya dalam perjalanan 23 bulan itu juga sebetulnya menjadi semakin tambah lama tambah kuat. Dan dalam perjalanan 23 bulan ini saya lakukan berbagai cara untuk demi kesembuhan anak saya, medis maupun alternatif. Saya pokoknya lakukan berbagai cara, sampai teman-teman saya itu geleng-geleng lihat saya itu kok nggak mengenal menyerah begitu kan. Nggak, saya nggak mau nyerah. Saya usahakan sampai istilahnya nafas yang terakhir dari anak saya gitu. Tapi akhirnya dokter yang di Singapura mengatakan suruh bawa pulang. Ya sudah, saya bawa pulang, dan hanya 2-3 hari setelah sampai di Jawa Timur itu akhirnya meninggal anak saya. Sehingga tempat itu memang menjadikan luka batin baru bagi saya gitu.
Saya sudah merasa tempat ini kok begini banyak pengalaman yang pahit dan yang buruk, keras sekali gitu. Yang saya udah nggak ada nggak ada niat lagi untuk tetap tinggal di kota itu. Nggak, disitulah saya akhirnya keluar gitu, keluar. Tetapi sebagai profesional, ini penting ya buat anak generasi muda utamanya, membuat keputusan itu tidak boleh tergesa-gesa. Saya pada waktu akan keluar itu, saya pamit sama istri saya di rumah sakit. Kita bicara di dalam kamar anak saya itu. Saya bilang, aku mau pindah gitu. Hah, kamu gila? Situasi gini kok pindah gitu? Ya gini, aku pindah ini juga nggak gerusa-gerusu. Saya udah pikirkan baik-baik. Terus saya tunjukkan, ini loh hasil negosiasi saya dengan calon employer saya yang baru. Saya tunjukkan sedemikian rupa. Bahkan saya itu negosiasikan tuh gaji 2 tahun ke depan kayak gitu. Dan dia setelah tahu bahwa kami mengalami kenaikan gaji yang cukup signifikan, dia mengatakan begini, ya sudah, kamu udah pikirkan baik-baik, kamu yang lebih tahu apakah keputusan itu benar atau salah gitu. Udah kok, ini sudah saya pikirkan baik-baik. Akhirnya saya putuskan kita pindah. Dan itulah memang menjadi titik balik dalam kehidupan saya untuk selanjutnya gitu. Anda memberi uang kepada seorang fakir miskin, cara yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Misalnya Anda memberikan uang itu dengan dilempar. Apabila kita tahu fakir miskin itu orang cacat, dia susah sekali mengambilnya. Ya, waktu kita lempar jatuhnya agak jauh, dia harus merangkak untuk mengambil itu. Dan ya sangat bisa dimaklumi kalau si fakir miskin tadi kemudian juga menggerutu. Bandingkan dengan kalau kita memberikan itu dengan tatapan wajah yang penuh belas kasih, in respon, dia juga akan memancarkan sinar mata seperti itu. Jadi giving is getting is giving. Giving is getting. Dua-duanya, giving is getting is giving.